Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya selamat pagi untuk Ibu Indah selaku dosen pengampu, dan selamat pagi untuk kakak asisten dosen dan teman-teman semuanya. Sebelum ke materinya, izinkan saya memperkenalkan diri. Kami dari kelompok 6 yang beranggota Putri Haliza, Rizky Prasetyo, dan Rosisa Said. Kami akan mempresentasikan tentang temperature control, thirst and hunger. Materi pertama yang akan dibawakan oleh saya sendiri, temperature regulation, yaitu pengaturan suhu atau termoregulasi adalah kemampuan organisme untuk mempertahankan suhu tubuhnya ketika suhu lain mengelilingi suatu organisme, mempertahankan hemostasis. Keadaan internal yang stabil hanya jika suhu tubuhnya tetap dalam batas yang ditentukan. Aktivitas seluler membutuhkan jumlah panas yang optimal. Organisme bertukar panas dalam lingkungan mulai 4 proses fisik utama. Yang pertama ada konduksi, perpindahan panas langsung dari benda yang lebih hangat ke benda yang lebih dingin. Manusia mendinginkan diri saat berenang karena panas tubuh dialirkan ke air dingin. Selama proses lain yang disebut konveksi, angin sepoi-sepoi melewati permukaan dan menyebabkan hilangnya panas. Inilah sebabnya mengapa kipas mendinginkan orang di hari yang panas. Radiasi pencernaan gelombang elektromagnetik memindahkan panas antara benda-benda yang tidak bersentuhan langsung. Hewan menyerap panas yang dipancarkan matahari, akhirnya menguap. Perubahan fisik cairan menjadi gas menghilangkan panas dari permukaan. Berkeringat dan terengah-engah adalah proses pendinginan keringat menguap dari kulit, dan terengah-engah meningkatkan penguapan dari sistem pernapasan. Selanjutnya ada definisi lapar. Lapar adalah rasa keinginan terhadap makanan dan berhubungan dengan efek fisiologi lain, seperti kontraksi rimis pada lambung sehingga rasa gelisah menuntut ketersediaan makanan yang kuat. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, yaitu Putri Haliza. Selanjutnya ada materi lapar dan makan. Selera makan adalah hasrat untuk makan dan sangat berguna dalam menentukan kualitas dan kuantitas makanan yang akan dimakan. Kenyang adalah sensasi yang dirasakan jika keinginan untuk makan telah dipenuhi. Regulasi sistem saraf terhadap pengambilan makanan. Sistem saraf berperan besar dalam fisiologi selera makan. Ada banyak daerah pada otak merupakan pusat-pusat selera makan, serta syaraf-syaraf yang merupakan jarak untuk menyampaikan sinyal dari jaringan ke sistem syaraf pusat dan sebaliknya. Hipotalamus adalah pusat pengendali selera makan terbesar. Lalu ada 2 daerah pada hipotalamus yang merupakan pusat penting. 1. Nukleus laterasi. Nukleus laterasi terletak di setiap sisi lateral hipotalamus dan berperan sebagai pusat lapar. Nukleus ini bekerja dengan cara mendorong sel syaraf motorik untuk mencari makanan. Stimulasi daerah ini akan menyebabkan makan dalam jumlah banyak, sedangkan destruksi daerah ini menyebabkan selera makan yang dapat berujung pada kehilangan berat badan, massa otot, dan penurunan metabolisme tubuh. 2. Nukleus ventromedial. Nukleus ventromedial adalah pusat kenyang. Stimulasi di daerah ini akan menyebabkan perasaan kenyang sehingga tidak mau makan. Sebaliknya, destruksi di daerah ini akan menyebabkan hasrat untuk makan yang berlebih dan dapat berakibat obesitas. Oke, baik, saya Rizky Prasetyo. Saya akan melanjutkan materi dari teman saya, yaitu Putri Haliza. Materi selanjutnya adalah tentang rasa lapar. Secara singkat bisa dikatakan bahwa rasa kenyang disebabkan oleh interaksi antara efek mekanistis makanan dalam lambung, berupa distensi atau penggembungan lambung oleh makanan, dengan efek kimia dari makanan berupa pelepasan hormon-hormon tertentu, seperti koleistokinin dari usus halus, ketika induksi merasa sangat lapar dan kemudian minum air putih. Dan ketika Anda meminum segelas air putih dan tiba-tiba Anda merasa kenyang, itu adalah efek distensi. Efek distensi bisa menyebabkan rasa kenyang, namun apakah kenyang karena segelas air putih tersebut sama rasanya dengan kenyang karena makan sepiring nasi dan lauk? Bagaimana kepuasan yang tercapai oleh kedua jenis makan konsumsi yang berbeda tadi? Jika dibandingkan, pertama, orang akan lebih merasa terpuaskan dengan kenyang karena sepiring nasi dan lauk dibandingkan kenyang karena segelas air putih.
Disitulah letak unsur atau aksi kimiawi zat makanan dalam menginduksi rasa kenyang yang telah diketahui bahwa berbagai zat gizi yang terdapat dalam makanan seperti lemak, protein, karbohidrat bisa merangsang produksi hormon yang menghantarkan signal rasa kenyang seperti kolestokinin ke otak untuk diproses. Air putih yang tidak memiliki kandungan zat gizi tersebut tidak mampu menimbulkan rasa kenyang yang memuaskan karena tidak adanya penghantaran signal kenyang tersebut ke otak. Itulah yang menyebabkan membedakan sensasi kenyang yang berbeda tersebut. Pertama, apa yang terjadi adalah manipulasi rasa kenyang karena distensi lambung kadang digunakan untuk terapi kegemukan yang berlebihan. Kadang lambung dioperasi menjadi lebih kecil agar cepat merasa kenyang ketika makan. Kadang pula balon dipasang di dalam lambung untuk mengurangi tempat yang bisa terisi makanan. Namun terapi menimbulkan rasa kenyang. Tetap menimbulkan rasa kenyang. Kedua, metode makanan tersebut ternyata terbukti bisa menurunkan berat badan dan memperbaiki kondisi metabolisme pasien kegemukan. Oke, materi selanjutnya yaitu tentang beberapa faktor yang mempengaruhi rasa lapar pada manusia. Faktor yang pertama adalah hipotesis lipostatik. Leptin yang terdapat di jaringan adiposa akan menghitung atau mengukur persentase lemak dalam sel lemak di tubuh. Apabila jumlah lemak tersebut rendah, maka akan membuat hipotalamus menstimulasi kita untuk merasa lapar dan makan. Yang kedua adalah hipotesis hormon peptid pada organ pencernaan. Makanan yang ada di dalam saluran gastrointestinal akan merangsang munculnya satu atau lebih peptid. Contohnya adalah kolestokinin. Kolestokinin berperan dalam menyerap nutrisi makanan. Apabila jumlah kolestokinin di dalam GI rendah, maka hipotalamus akan menstimulasi. Hipotalamus akan menstimulasi kita untuk memulai permasukan makanan ke dalam tubuh. Yang ketiga adalah hipotesis glukostatik. Rasa lapar pun dapat ditimbulkan karena kurangnya glukosa dalam darah. Makanan yang kita makan akan diserap tubuh dari sari-sarinya. Salah satunya adalah glukosa. Akan dibawa oleh darah dan diedarkan ke seluruh tubuh. Jika dalam darah kekurangan glukosa, maka tubuh kita akan memerintahkan untuk memunculkan rasa lapar dan biasanya ditandai dengan pengeluaran asam lambung. Yang keempat adalah hipotesis termostatik. Apabila suhu dingin atau suhu tubuh kita di bawah set point, maka hipotalamus akan meningkatkan nafsu makan kita. Tapi teori produksi panas yang dikemukakan oleh Brobeck menyatakan bahwa manusia lapar saat suhu badannya turun dan ketika naik lagi rasa lapar berkurang. Inilah salah satu yang bisa menerangkan mengapa kita cenderung lebih banyak makan di waktu musim hujan atau musim dingin. Yang kelima adalah neurotransmitter. Neurotransmitter ada banyak macam dan mereka berpengaruh terhadap nafsu makan. Misalnya saja adanya neuroprin dan neuropeptid yang akan membuat kita mengkonsumsi karbohidrat. Apabila adanya dopamin dan serotonin, maka kita tidak akan mengkonsumsi karbohidrat. Yang terakhir adalah kontraksi di duodenum dari lambung. Kontraksi ini merupakan kontraksi peristaltik yang ritmis di dalam korpus lambung. Ketika kontraksi sangat kuat, kontraksi ini bersatu menimbulkan kontraksi tetanik yang kontinu selama 2 hingga 3 menit. Kontraksi juga dapat sangat ditingkatkan oleh kadar gula darah yang rendah. Bila kontraksi lapar terjadi, tubuh akan mengalami sensasi nyeri di bagian bawah lambung yang disebut hunger pangs, yaitu rasa nyeri mendadak waktu lapar. Hunger pangs banyak terjadi sampai 12 hingga 24 jam sesudah makan yang terakhir. Pada kelaparan, hunger pangs mencapai efektivitas
terbesar dalam waktu 3 hingga 4 hari dan kemudian melemah secara bertahap pada hari-hari berikutnya. Oke, materi berikutnya adalah gangguan makan paling umum. Gangguan makan merupakan masalah kesehatan yang sering terjadi, namun dianggap bukan suatu masalah yang penting. Padahal gangguan makan pada diri seseorang harus diatasi. Makan adalah kebutuhan manusia. Untuk bertahan hidup, manusia perlu melakukannya dengan benar agar tetap sehat. Sebagai besar dari kita mengatasi gangguan makan dengan santai karena terlihat tidak fatal, namun gangguan ini cukup serius sebagaimana penyakit psikosomatis. Oke, materi berikutnya adalah tentang gangguan makan paling umum. Gangguan makan merupakan masalah kesehatan yang sering dianggap bukan suatu masalah yang besar dan penting. Padahal gangguan makan pada diri seseorang harus diatasi. Karena makan adalah kebutuhan manusia untuk bertahan hidup. Manusia perlu melakukannya dengan benar agar tetap sehat. Sebagian besar dari kita mengatasi gangguan makan dengan santai karena terlihat tidak fatal. Namun gangguan ini cukup serius sebagaimana penyakit psikomatis lainnya. Ada beberapa jenis gangguan makan yang pada akhirnya menyebabkan masalah kesehatan yang serius, seperti obesitas, masalah lambung, tekanan darah rendah, dan sebagainya. Kadang-kadang penderita gangguan makan selama bertahun-tahun dan bahkan tidak menyadarinya. Berikut beberapa jenis gangguan makanan yang sering terjadi dialami oleh kita, sebagaimana dilansir oleh Bolsky. Yaitu pertama adalah bulimia nervosa. Bulimia nervosa atau bulimia adalah gangguan makan yang ditandai dengan kecenderungan untuk memuntahkan kembali makanan yang telah dimakannya. Bulimia adalah gangguan mental yang berbahaya dan berpotensi mengancam nyawa. Yang kedua adalah anoreksia. Anoreksia sebenarnya adalah masalah kesehatan jiwa yang membuat pengidapnya terobsesi memiliki tubuh kurus dan sangat takut jika terlihat gemuk. Saking takutnya, mereka selalu menganggap tubuhnya tuh masih kurang kurus. Bahkan mereka masih menganggap dirinya tuh gemuk. Selanjutnya adalah gangguan makan kompulsif. Gangguan makan kompulsif merupakan istilah yang diberikan oleh seseorang yang memiliki nafsu makan sangat besar. Dia cenderung bisa menyantap makanan apa saja, padahal perutnya sendiri sudah sangat kenyang. Karena dia sudah makan terlalu banyak. Selanjutnya, sindrom makan malam. Orang yang mengidap masalah gangguan makan ini cenderung menghindari yang namanya makan di pagi hari dan juga di siang hari. Orang tersebut mengharapkan tubuhnya agar tetap langsing sehingga akan makan hanya di waktu malam hari saja. Namun karena rasa lapar yang sudah ditahan dari pagi sampai malam, ketika waktu makan ia akan kalap. Saat makan di malam hari, hal inilah yang membuatnya semakin gemuk. Yang terakhir adalah pica. Pica adalah orang dengan gangguan ini memiliki keinginan kompulsif untuk memakan, menjilat, dan mengunyah hal yang benar-benar tidak layak disebut makanan. Anda mungkin sering mendengar ada orang yang suka mengonsumsi kapur. Di sekolah Anda mungkin ada teman Anda yang suka memakan tisu atau juga kertas. Bila juga hal-hal seperti ini, seperti lem, cat, lilin, sabun, dan lain-lain. Dalam beberapa kasus, pica dapat dihubungkan dengan kekurangan mineral tertentu. Selain itu, penderita pica disertai dengan masalah perkembangan. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya yaitu Rosida Said. Selanjutnya, thirst. Definisi dan stimulus yang memicu timbulnya haus. Mekanisme nafsu lain yang diatur oleh hipotalamus adalah haus. Haus adalah sensasi subjektif yang meningkatkan keinginan untuk intake air. Ada beberapa stimulus yang dapat memicu rasa haus. Salah satu yang paling penting adalah peningkatan osmolaritas cairan ekstraselular yang menyebabkan dehidrasi intraselular dari pusat rasa haus.
Dengan demikian merangsang sensasi rasa haus. Kegunaan dari respon ini sangat jelas, yaitu membantu pengenceran cairan ekstraseluler dan mengembalikan osmolaritas kembali ke normal. Ambang batas stimulus osmolar untuk minum, ginjal terus-menerus harus mengeluarkan sejumlah cairan, bahkan saat seseorang dehidrasi untuk membebaskan tubuh dari kelebihan zat terlarut yang dikonsumsi atau dihasilkan oleh metabolisme. Ambang batas untuk minum manusia rata-rata adalah peningkatan natrium sekitar 2 liter di atas normal. Jenis haus terbagi dua. Yang pertama, haus osmotik. Tidak semua rasa haus sama adanya. Memakan makanan yang asik akan menyebabkan haus osmotik. Apabila kita kehilangan cairan, misalnya ketika berdarah atau berkeringat, hal tersebut akan memicu haus hipovolemik. Dua tipe rasa haus tersebut akan mendorong perilaku yang berbeda. Selanjutnya ada haus hipovolemik. Jika individu kehilangan cairan tubuh dalam jumlah yang signifikan ketika berdarah, diare, atau berkeringat, maka individu tersebut membutuhkan cara walaupun tidak ada perubahan osmotik dalam tubuh. Hormon angiotensin 2 membantu untuk memicu haus seiring dengan kerja reseptor pendeteksi tekanan darah pada vena-vena besar. Akan tetapi, haus tipe ini berbeda dengan haus osmotik karena kita perlu memulihkan cairan tubuh termasuk garam dan bukan hanya air. Haus ini dikenal dengan nama haus hipovolemik, artinya haus yang dipicu oleh volume cairan yang rendah. Selanjutnya ada faktor-faktor lain yang mengatur pemasukan air. Sejumlah faktor lain telah dikenal yang ikut berperan dalam pengaturan pemasukan air. Faktor psikologik dan sosial adalah yang paling penting. Cukup sekian dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.